Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang e-commerce. Pertama, kelompok kami adalah Bintang Budi Pangestu, saya sendiri Muhammad Lutfi Sidiki, dan juga Muhammad Fakhruzaki Mauliandri. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Menurut Mariza Arvina dan Robert Marpaung, e-commerce atau yang lebih dikenal dengan e-com dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Menurut David Baum, pengertian e-commerce adalah e-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprise, consumers, and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, service, and information. E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Brian A. Garner juga menyatakan bahwa e-commerce dapat dikatakan bahwa e-commerce yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa komputer online di internet. Menurut Roger Clark, e-commerce adalah tata cara perdagangan barang dan jasa yang menggunakan media telekomunikasi dan telekomunikasi sebagai alat bantunya. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau perjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Faktor pendukung e-commerce. Yang pertama, cakupan yang luas. Yang kedua, proses transaksi yang cepat. Yang ketiga, e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat. Dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. E-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Karakteristik e-commerce. Yang pertama, terjadinya transaksi antar dua belah pihak. Kedua, adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi. Ketiga, internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Karakteristik e-commerce menurut Nurfansa Wirasakti. Yang pertama, transaksi tanpa batas. Yang kedua, transaksi anonim. Yang ketiga, produk digital dan non-digital. Yang ketiga, produk barang tak berwujud. Jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama, business to business. Yang kedua, business to consumer. Yang ketiga, consumer to consumer. Yang keempat, consumer to business. Yang kelima, non-business electronic commerce. Dan terakhir, intra-business organizational electronic commerce. Business to business. Business to business juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis yang terdiri atas transaksi interorganisasional, sistem iOS, misalnya transaksi extranet, electronic funds transfer, electronic forms, integrated messaging, share database, supply chain management, dan lain-lain. Dan kedua, transaksi pasar elektronik. Perkenalkan, nama saya Bintang Budi Pangestu. Sini saya akan menjelaskan tentang business to consumer. Nah, business to consumer atau singkat dengan B2C merupakan transaksi retail dengan pembeli individual. Selain itu, business to consumer atau B2C juga dapat berarti mekanisme toko online atau electronic shopping mall, yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer. Nah, di sini ada karakteristik business to consumer atau B2C. Karakteristik business to consumer
mempunyai 4 poin. Yang pertama adalah terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Servis yang diberikan bersifat umum atau generik, dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh halayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. Selanjutnya, servis diberikan berdasarkan permohonan atau on demand. Konsumer melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Nah, yang terakhir, pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien atau consumer menggunakan sistem yang minimal proses web dan processing atau business prosedur diletakkan di sisi server. Selanjutnya ada consumer to consumer atau disingkat dengan C2C. Nah, consumer to customer merupakan transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Juga seorang individu yang mengiklankan produk, barang atau jasa, pengetahuan maupun keahliannya di salah satu situs lelang. Selanjutnya ada consumer to business atau disingkat dengan C2B. Consumer to business merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Nah, di sini ada non-business electronic commerce. Non-business electronic commerce meliputi kegiatan berbisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan lain-lain. Intra-business organizational electronic commerce. Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis konsumen kegiatan transaksi e-commerce. Yang pertama ada konsumen individual. Konsumen ini lebih banyak diperhatikan oleh media. Selanjutnya adalah konsumen organisasi. Nah, konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet yang terdiri dari pemerintah, perusahaan swasta, reseller, organisasi publik yang bertindak tidak semata-mata konsumtif, sebagaimana layaknya konsumen akhir. Konsumsi dilakukan untuk membuat produk baru maupun melakukan modifikasi. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang konsumen e-commerce berdasarkan pada perilaku konsumsinya. Nah, berdasarkan jenis perilakunya, di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada impulsive buyer. Konsumen yang ingin cepat-cepat membeli, cenderung gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Yang kedua ada passion buyer. Konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan menganalisa produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir ada window shoppers. Konsumen yang sekedar browsing atau surfing, menjajah internet saja. Nah, kapan suatu kesepakatan hendak terjadi? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita sini ada 3 jenis teori. Yang pertama ada teori penawaran dan penerimaan atau offer and acceptance. Kedua ada teori pernyataan, dan yang terakhir ada teori konfirmasi. Keuntungan produsen. Yang pertama ada kemampuan grafik internet mampu memperlihatkan produk apa adanya atau natural, serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkannya tanpa ongkos atau biaya cetak. Yang kedua lebih aman buka toko online dibanding buka toko biasa. Yang ketiga ada berjualan dunia maya, internet tidak mengenal hari libur dan hari besar. Semua transaksi bisa lakukan kapan saja di mana saja. Yang keempat tanpa batas wilayah dan waktu, sehingga memberikan jangkauan pemasaran yang luas dan tak terbatas oleh waktu. Dan yang terakhir ada revenue stream atau arus pendapatan yang baru yang mungkin sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional. Yang keenam dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar, di mana dengan penggunaan e-commerce memungkinkan untuk meningkatkan pangsa pasar yang semula mempunyai pangsa pasar di dalam negeri saja. Dengan adanya e-commerce, maka pangsa pasar menjangkau luar negeri. Yang ketujuh, dapat menurunkan biaya operasi atau operating cost. Penggunaan teknologi internet memungkinkan untuk melakukan kegiatan perdagangan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, di mana hal tersebut tidak berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan untuk biaya lembur untuk karyawan atau pegawai. Karena segala satunya dikerjakan oleh komputer yang tidak membutuhkan operator untuk menjalankan proses perdagangan. Cukup hanya dengan penggunaan software tertentu, maka segala aktivitas dan transaksi perdagangan dapat dilakukan. Nah, yang ke-8, penghematan besar yang dimiliki melalui email. Penghematan ini terjadi karena berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali adanya penggunaan kertas dalam segala proses transaksi.
di mana segala satunya di dalam e-commerce menggunakan suatu data digital sehingga tidak membutuhkan kertas sebagai media, yang pada akhirnya memberikan penghematan besar terhadap pengeluaran dalam proses transaksi. Di sini ada keuntungan di pihak konsumen atau customer. Yang pertama, dapat memungkinkan transaksi jual beli secara langsung, mudah dan nikmat. Maksudnya adalah proses jual beli yang terjadi dalam e-commerce tidak membutuhkan perantara, di mana proses transaksi yang terjadi langsung antara merchant dengan customer, sehingga hal ini memberikan suatu kemudahan karena tidak perlu suatu proses transaksi yang berbelit dan cenderung lama, yang pada akhirnya hal ini memberikan kenikmatan terhadap customer dalam melakukan transaksi perdagangan melalui internet. Nah, yang kedua ada disintermediation, adalah proses menyediakan calo dan pedagang perantara. Dengan kata lain, konsumen tidak perlu membayar lebih untuk sebuah barang atau jasa yang dibelinya. Penggunaan e-commerce merupakan proses transaksi langsung antara merchant dengan customer tanpa memerlukan perantara, meskipun keberadaan para pihak yang jauh atau berbeda negara. Dengan e-commerce, customer dapat mengecek langsung keberadaan barang yang dibutuhkan, serta mendapatkan harga yang langsung diberikan oleh merchant, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak jauh lebih mahal. Hal ini berbeda dengan perdagangan secara konvensional, ketika seseorang dari suatu negara membutuhkan barang atau jasa dari luar negeri. Orang tersebut tidak mungkin mendatangi langsung menjual barang tersebut di negaranya, karena hal tersebut tentu saja menambah biaya dan memerlukan cukup banyak waktu. Itu pun belum termasuk dengan keberadaan barang yang dibutuhkan apakah masih ada atau tak habis, sehingga orang yang membutuhkan barang tersebut tentu saja membutuhkan perantara dan pedagang lain. Dalam hal ini adalah importir, yang tentu saja harga barang yang dibutuhkan akan semakin mahal. Yang ketiga, menggunakan digital cash atau electronic cash tanpa harus membayar dengan uang tunai. Maksudnya adalah customer tidak perlu membawa uang tunai untuk bayar transaksi jual beli yang dilakukannya dengan pihak merchant, di mana pembayaran yang dilakukan oleh customer cukup dengan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang dipesan plus ongkos kirim kepada rekening yang telah disediakan oleh pihak merchant, atau juga hanya dengan memasukkan nomor kartu kredit yang dimiliki oleh customer dalam form pembayaran yang telah disediakan oleh pihak merchant. Sehingga dengan cara yang demikian semakin memberikan kemudahan dalam bertransaksi, yang kemudian memberikan rasa aman karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang tidak sedikit, lalu diserahkan pada merchant yang penuh resiko terhadap tindak kejahatan seperti perampokan dan sebagainya. Yang keempat, dapat memberikan kesempatan konsumen yang berada di belahan dunia manapun untuk dapat menggunakan sebuah produk atau service yang dihasilkan dari belahan dunia yang berbeda dalam melakukan transaksi dan meraih informasi dari pihak pertama sepanjang tahun tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kelima, memberikan kesempatan konsumen untuk mendapatkan produk atau service terbaik dari berbagai pilihan yang ada, karena konsumen mendapat kesempatan untuk membeli berbagai jenis produk atau service secara langsung. Nah, yang terakhir, memberikan kesempatan bagi konsumen yang terpisah dan tinggalnya untuk berinteraksi, diskusi, dan bertukar pengalaman, sehingga akan sangat menguntungkan produsen untuk meningkatkan kualitas produk atau service sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Fauzaki Mulyandri akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu keuntungan masyarakat umum dan pemerintah. Yang pertama adalah semakin banyak manusia yang bekerja dan beraktivitas di rumah dengan menggunakan internet, berarti mengurangi perjalanan untuk bekerja, belanja, dan aktivitas lainnya, sehingga mengurangi kemacetan jalan dan mereduksi polusi udara. Yang kedua, yaitu meningkatkan daya beli dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan produk atau service yang terbaik, karena perusahaan yang mengeluarkan produk atau service dapat menjualnya lebih murah karena biaya produksi yang rendah. Yang ketiga, yaitu mengurangi pengangguran, karena masyarakat semakin bergairah untuk berbisnis karena cara kerja yang gampang dan tanpa modal yang besar. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan daya kreativitas masyarakat. Berbagai jenis produk dapat dipasarkan dengan baik, sehingga akhirnya juga membantu pemerintah untuk menggairahkan perdagangan, khususnya usaha kecil menengah. Kecakapan dalam kontrak e-commerce. Beberapa situs mempersyaratkan customer untuk melakukan transaksi haruslah telah berumur minimal 18 tahun.
Syarat ini dapat ditemukan pada saat customer mengisi form pendaftaran yang berisi mengenai data diri dari customer, di mana terdapat suatu kolom yang berisi mengenai tanda lahir, serta adanya suatu box yang harus dicek yang menyatakan bahwa si customer telah berusia 18 tahun, sehingga kecakapan customer dapat terlihat pada saat ia melakukan pengisian form. Hal tersebut tertuang dalam salah satu bagian Your User Agreement eBay, di mana dituliskan use the sites if you are not able to form legally binding contracts, are under the age of 18, or are temporarily or indefinitely suspended from our sites. Yang artinya seseorang tidak berhak menggunakan web eBay tersebut jika tidak mampu atau cakap untuk membuat kontrak menurut hukum, berusia di bawah 18 tahun, atau pihak eBay untuk sementara waktu atau dengan waktu tak terbatas melarang orang tersebut untuk mengakses atau menggunakan situs tersebut. Selain itu, dalam conditions of use website Amazon pada bagian Your Account juga disebutkan bahwa if you are under 18, you may use Amazon.com only with involvement of a parent or guardian. Yaitu artinya seseorang yang berusia di bawah 18 tahun hanya boleh menggunakan Amazon.com dengan keterlibatan orang tua atau wali. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat bertransaksi dengan layanan Amazon, maka seseorang haruslah berusia 18 tahun ke atas. Jika berusia di bawah 18 tahun, haruslah diwakilkan kepada orang tua atau walinya. Suatu hal tertentu dalam e-commerce. Suatu hal tertentu dalam hal ini yaitu adanya suatu benda yang dijadikan objek dalam suatu perjanjian. Jika dihubungkan dengan apa yang ada dalam e-commerce yang menyediakan berbagai macam benda atau produk yang ditawarkan dan customer bebas memilih terhadap salah satu atau beberapa jenis benda atau produk yang diinginkannya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa setelah customer melakukan pemilihan produk, di akhir proses transaksi merchant akan menampilkan informasi mengenai barang serta harganya atas apa yang dipilih, apakah benar atau tidak. Sehingga apa yang telah dipilih customer menjadi objek dalam perjanjian tersebut. Suatu sebab yang halal dalam e-commerce. Kontrak e-commerce yang dibuat haruslah memenuhi norma-norma yang hidup dalam masyarakat, bahwa di dalam persyaratan mengadakan pendaftaran anggota sebagai syarat untuk melakukan transaksi pihak merchant. Contoh, lihat situs eBay. Menegaskan dan mengharuskan customer untuk membaca dan memperhatikan bagian prohibited and restricted items, yang mana bagian tersebut berisi mengenai apa saja produk yang tidak boleh diperdagangkan. Adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, beserta sanksinya yang disebutkan oleh penjual atau merchant, memberikan pengertian bahwa kontrak yang terjadi dalam e-commerce secara tidak langsung telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar para pihaknya mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian. Masalah HK e-commerce, yaitu pertama kerahasiaan data, keabsahan atau validity, kerahasiaan atau confidentiality atau privacy, keberadaan barang atau availability, pembuktian kecakapan para pihak, yurisdiksi, keabsahan, validity. United Nations Commission on International Trade Law atau UNCITRAL, Model Law on Electronic Commerce yang menjadi rujukan pembuatan undang-undang dan hukum e-commerce seluruh masyarakat dunia, menyebutkan pada artikel 5 UNCITRAL Model Law of Electronic Commerce bahwa information shall not be denied legal effect,
validity or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message, yaitu artinya sebuah informasi, efek, validitas atau keberdayaan hukumnya tidak dapat ditolak semata-mata atas dasar karena ia dalam bentuk data message. Dengan penjelasan artikel 5 tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada keraguan atas keabsahan dari data message sebagai dasar dari kesepakatan atau perjanjian dalam e-commerce. Data message yang dimaksud bila mana keautentikannya telah dapat dibuktikan dengan menggunakan teknik atau instrumen sebagaimana mestinya, sehingga kontrak dalam e-commerce yang dibuat oleh pihak yang berlainan negara. Dengan adanya aturan tersebut memberikan jaminan hukum terhadap kontrak yang dibuat. Selain itu, dapat digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan sebagai jaminan terhadap penggunaan data digital. Dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Maksud dari media lainnya adalah media yang tingkat pengamanannya menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan. Misalnya compact disk read only memory atau CD-ROM dan write once read many atau WORM. Di mana pengalihan bentuk ke dalam CD-ROM tentu saja menggunakan data digital. Sedangkan hal ini dapat dijadikan dasar sebagai jaminan atas keabsahan data digital dalam kontrak elektronik. Hal ini memberikan jaminan terhadap suatu kontrak e-commerce yang dibuat oleh para pihak yang berkedudukan di wilayah Indonesia. Teori pilihan hukum, yaitu yurisdiksi. Yang pertama yaitu mailbox theory atau teori kotak pos. Dalam hal transaksi e-commerce, maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana pembeli mengirimkan pesanan melalui komputernya, yang dapat berarti hukum si customer. Untuk ini diperlukan konfirmasi dari merchant. Jadi perjanjian atau kontrak terjadi pada saat jawaban yang berisikan penerimaan tawaran tersebut dimasukkan ke dalam kotak pos atau mailbox. Yang kedua yaitu acceptance theory atau teori penerimaan. Hukum yang berlaku adalah hukum di mana pesan dari pihak yang menerima tawaran tersebut disampaikan. Jadi hukumnya si merchant. Yang ketiga yaitu proper law of contract, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum yang paling sering dipergunakan pada saat pembuatan perjanjian. Misalnya bahasa yang sering dipakai adalah bahasa Indonesia, kemudian mata uang yang dipakai dalam transaksinya yaitu rupiah, dan arbitrase yang dipakai menggunakan bani. Maka yang menjadi pilihan hukumnya adalah hukum Indonesia. Dan yang keempat adalah the most characteristic connection, yaitu hukum yang dipakai adalah hukum pihak yang paling banyak melakukan prestasi. Sekian penjelasan dari sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.